Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Sehat ya? Ya, mudah-mudahan kita semua di sini selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi ya. Amin. Langsung aja, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, kita sebelumnya sudah membahas apa aja nih? Ada yang masih ingat nggak? Microsoft Office dan Microsoft oh Microsoft Office ya. Di Microsoft Office itu ada Microsoft Excel dan Microsoft Word dan PowerPoint. Ya, masih ingat ya semuanya ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi OJS dan plagiarisme checker. Ya, OJS itu apa sih? OJS itu Open Journal System ya. Oke. Jadi, jurnal ilmiah yang merupakan terbitan dalam bidang penelitian tertentu yang diterbitkan oleh suatu badan atau instansi tertentu. Biasanya jurnal digunakan untuk memuat hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh badan instansi. Karena belum adanya wadah secara khusus yang dapat memudahkan peneliti untuk submit jurnal dari beberapa publisher dan belum adanya wadah bagi publisher yang sulit untuk melakukan digitalisasi. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan program ini adalah penerapan teknologi Open Journal System agar terciptanya wadah bagi peneliti dan mendorong terciptanya digitalisasi jurnal. Nah, jadi kalau kita OJS ini semacam kalau kita mau download, mau upload, mau publish jurnal itu kemana? Nah, inilah kita buat program yang namanya Open Journal System. Nah, Open Journal System itu apa sih? Merupakan suatu aplikasi berbasis content management system yang dirilis pertama kali di University of British Columbia, Kanada pada tahun 1990-an. OJS ini menjadi aplikasi berbasis web yang memberikan kebebasan pada konsumen untuk menggunakan atau menyesuaikan keperluannya sesuai dengan aplikasi atau kustomisasi. Dengan berbasis content management system, OJS dirancang untuk memanajemen jurnal online dari proses penerimaan, proses pengeditan, hingga publikasi. Mulai tergambar OJS itu yang bagaimana, yang seperti apa. Kita punya jurnal nih, kita punya penelitian nih, kita punya draft jurnal nih. Bingung nih kita mau masukin, mau publish kemana. Barangkali dulu sebelum adanya OJS ini kita ya kepada wadah-wadah yang secara manual atau offline ya. Nah, sekarang disediakan wadah berbasis web atau online ini kita bisa publish di
tempat-tempat tertentu. Ya. Nah, prosedur open journal system ini mulai dari prosedur login, kemudian prosedur submit artikel, kemudian prosedur penanganan artikel masuk, kemudian prosedur reviewer artikel, selanjutnya prosedur penyimpanan hasil reviewer, kemudian prosedur upload, revisi, dan implementasi sistem. Jadi ada beberapa tahap di dalam open journal system ini, ada beberapa bagian. Mulai dari login, submit, kemudian penanganan artikel masuk, kemudian reviewer, penyimpanan hasil reviewer, direvisi, dan selanjutnya implementasi sistem lainnya. Nah, apa sih tujuan dari Journal of System ini? Ada 4 tujuannya. Yang pertama, menjadi wadah bagi peneliti, mendorong terciptanya digitalisasi jurnal, mengurangi waktu dan energi, kemudian meningkatkan kualitas ilmiah dan publikasi penerbitan jurnal. Nah, ini ada sejarah pengembangan open journal system. Ya. Pada tahun 2021, Open Journal System diluncurkan sebagai perangkat lunak open source. Kemudian diupdate pada tahun 2005. Open Journal System 2.0 mulai diluncurkan. Ya. Kemudian pada tahun 2016 update lagi, yaitu dengan Open Journal System 3.0. Ya. Makin update ya, agar sistemnya lebih bertujuan untuk memudahkan penggunaan dari Open Journal System ini. Kemudian, terdapat 6 tahapan utama dalam pengelolaan jurnal online. Yang pertama adalah pengiriman artikel. Kita kirim artikel, ya. Kemudian direview artikel kita. Kemudian setelah direview, diedit. Kemudian dilakukan publikasi, kemudian pengelolaan terbitan, lalu dilakukan penerbitan jurnal. Nah, itu tadi 6 tahapan utama dalam pengelolaan jurnal online. Oke, artinya 6 tahap utama ini pasti ada di dalam lembaga yang menggunakan sistem OJS ini ya. Terlepas dari 6 tahapan utama ini, barangkali ada tahapan-tahapan lain yang menjadi improve, tergantung dari badan atau wadah yang menggunakan OJS. Ya. Apa tadi 6 tahapan utama? Pengiriman artikel, kita kirim artikel, kemudian artikel kita direview sama reviewer, kemudian diedit, kemudian dipublish, kemudian setelah oke, udah publish, kemudian dilakukan pengelolaan terbitan, dan selanjutnya adalah penerbitan jurnal.
Oke. Pada 6 tahapan sebelumnya, terdapat beberapa peranan pengguna dan pengelola terhadap jurnal. Nah, di sini ada 10. Yang pertama adalah administrator situs, pengelola jurnal yang kedua, yang ketiga sebagai editor jurnal, yang keempat section editor, yang kelima author, yang keenam reviewer, yang ketujuh copy editor, yang kedelapan layout editor, yang kesembilan proofreader, dan yang kesepuluh adalah reader. Ya. Peran pengguna dan pengelola. Oke. Nah, OJS cukup. Selanjutnya kita masuk kepada plagiarisme checker. Isu plagiarisme di perguruan tinggi telah menjadi perhatian dan sorotan luas di masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga dari pemerintah menyayangkan praktek-praktek ketidakjujuran ilmiah terjadi di kalangan masyarakat terdidik. Mengingat praktek plagiarisme ini merupakan tindakan yang merugikan bagi diri sendiri, orang lain, dan bahkan institusi, maka tindakan plagiarisme perlu dihindari dan dicegah. Salah satu upaya untuk mendeteksi tindakan plagiarisme sekaligus untuk menghindari praktek plagiarisme ini adalah dengan menggunakan perangkat pendeteksi plagiarisme atau disebut dengan plagiarisme detector. Perangkat ini selain dapat mendeteksi kesamaan-kesamaan suatu karya dengan karya yang lain, juga dapat mengukur tingkat kesamaan tersebut. Oleh karena itu, penerapan program ini penting untuk kalangan perguruan tinggi guna mencegah tindakan plagiarisme. Hati-hati ya, kita jangan sampai masuk kepada plagiarisme. Plagiarisme atau sering kita sebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah itu menjadi karangan dan pendapat kita sendiri. Salah satu bentuk plagiat atau plagiarisme adalah yang disebut dengan self-plagiarism. Self-plagiarism atau dikenal sebagai penipuan daur ulang terjadi ketika seorang penulis menggunakan kembali teks dalam tulisan-tulisan berikutnya tanpa menghubungkan publikasi sebelumnya. Berkaitan dengan maraknya tindakan plagiarisme, terdapat sebuah perangkat lunak yang memiliki fungsi sebagai penilai dan penyelidik suatu tulisan dan karya terhadap kemiripan dengan tulisan atau karya yang lain. Perangkat lunak ini sering disebut plagiarisme checker. Nah, plagiarisme checker ini memiliki kemampuan untuk menghitung, mengolah, dan mencari seberapa tinggi tingkat kemiripan atau kesamaan dari tulisan atau karya tersebut. Asik nih. Nah,
Tujuan dari penggunaan aplikasi anti plagiarisme adalah untuk mendeteksi kesamaan suatu karya dengan yang lain. Kemudian untuk membantu universitas mencegah terjadinya plagiasi. Selain itu, manfaat aplikasi ini dapat mendorong peningkatan kualitas publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh para sivitas akademika universitas. Contoh plagiarisme checker. Ada Copyscape, Dustball, PlagiTracker, PlagiScan, plagiarismechecker.com, Unicheck, UraiCheck, Viper anti-plagiarisme scanner, dan Turnitin. Cara penggunaan plagiarisme checker atau Turnitin, yang dimana Turnitin merupakan salah satu software anti-plagiasi. Perangkat lunak ini diperoleh melalui vendor atau penyedia Turnitin dengan cara berlangganan dalam jangka waktu selama 1 tahun. Yang pertama, akses terhadap aplikasi Turnitin adalah unlimited access. Kemudian penggunaan Turnitin dilakukan dengan membuat akun agar dapat login. Kemudian terdapat 3 jenis akun di dalam Turnitin. Nah, kesimpulannya adalah tujuan adanya teknologi OJS yaitu agar terciptanya wadah bagi peneliti dan mendorong terciptanya digitalisasi jurnal. Kemudian, tujuan diciptakannya plagiarisme checker adalah sebagai software atau perangkat lunak anti plagiarisme yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mencegah tindakan plagiarisasi di lingkungan akademik. Juga dapat membantu menjaga integritas akademik dan meningkatkan kualitas karya akademik. Ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam PowerPoint ini. Oke, barangkali cukup. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Langsung saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.